yang bahasa Indonesia itu sendiri mendunia guys dan diterima ramai orang. Okey, jadi itulah yang dikatakan bahasa Indonesia bakal go international. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys. Okey, seperti biasa guys, kita bertemu lagi dengan Nora dan seperti biasa Nora akan sentiasa guys mendoakan buat kalian semua yang menonton agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okey guys, thank you semua yang udah masuk lagi dan menonton video reaction Nora ini. Thank you banget Nora ucapkan ya. Okey, dan untuk kali ini guys ya, kita akan mereaksi mengenai bahasa Indonesia ini. Okey, di mana yang kita tahu bahasa Indonesia ini sebenarnya udah mendunia guys. Okey, mana-mana negara ya guys ya, terutama negara di Australia ya, ada juga di Korea yang Nora faham, yang Nora pernah react sebelum ini. Mereka sangat mewajibkan pelajarnya untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai satu mata pelajaran yang wajib untuk dipelajari guys. Jadi ini sememangnya luar biasa. Okey, jadi Nora mau menonton satu video daripada channel Jan 62 guys. Okey, silakan subscribe channel ini guys, dan videonya pula bertajuk Bahasa Indonesia segera menjadi bahasa dunia, bahasa kita untuk dunia. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa banget di video ni. Jadi Nora pengen sekali tahu guys. Jadi tanpa kita lama-lama lagi guys, yuk kita terus saja semak video ini bersama. Let's go. Bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. DS1, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di forum-forum internasional, bahkan James T. Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia Melayu menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia go internasional. Bahasa Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kemendikbud juga memang pernah menargetkan pada 2045 bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di luar negeri. Saat ini ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. 52, Beberapa di guys. antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii hingga Suriname. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang bisa masuk ke prodi bahasa Indonesia. Pendaftar untuk masuk ke prodi bahasa Indonesia pun selalu melebihi kuota yang ditentukan oleh pihak universitas. Ada pula di Jepang sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia pada siswanya. Negara lain yang juga mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah adalah Australia. Bahkan beberapa sekolah dasar di Australia menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Ya, mata pelajaran wajib guys. Orang asing belajar bahasa Indonesia. Ya, betul ini.
Memang ramai, antusiasme guys. warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Hingga akhir tahun 2020, tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Selain untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA dan kegiatan memfasilitasi lembaga-lembaga di negara lain juga menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomasi. Luar biasa, guys. Okay? Luar biasa nih. Bahasa Indonesia ingin dijadikan bahasa internasional, guys. Wow. Keuntungan jika menjadi bahasa internasional. Bahasa gaul. Jadi aku ngajarin mereka kalimat kalian terciduk oleh kami. Unc gitu. Gaul banget. Emang apa artinya? Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Benar. Hal ini dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ya. Ketertarikan warga mancanegara terhadap bahasa Indonesia justru tidak diimbangi sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasionalnya. Masyarakat kita memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran di sekolah, kampus, ataupun sebagai pengantar di forum resmi atau di kantor. Akan tetapi, terkadang kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dengan dalih malu atau takut dianggap terlalu kaku. Kita lebih memilih menggunakan istilah-istilah alay ataupun menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Padahal kata-kata tersebut ada dalam bahasa Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan yakni sebagian di antara anak-anak Indonesia masa kini tidak menguasai bahasa Indonesia. Mereka mulai beralih jadi penutur yang lebih fasih berbahasa asing atau khususnya bahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Memanglah bukan sesuatu yang salah untuk mempelajari bahasa asing. Namun sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, sudahlah menjadi kewajiban kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Bukan hanya digunakan di sekolah, bahasa Indonesia juga sebaiknya digunakan dalam kegiatan sehari-hari lainnya. Pakar bahasa Indonesia Yus Badudu mengatakan, agar dapat berbahasa Indonesia yang benar, kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia dengan banyak membaca buku-buku yang baik, isi dan bahasanya, serta harus banyak mendengar tuturan orang yang bahasanya teratur, tanpa usaha ke arah itu. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cerminan sikap positif yang menimbulkan rasa kebanggaan terhadap bahasanya. Sikap positif ini dapat mendukung pengembangan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Perlu kita ingat, masa depan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia bukan hanya ditentukan oleh politisi dan pekerja di badan bahasa, tetapi juga kemantapan dan kepercayaan diri penutur bahasanya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Mari kita bantu mewujud nyatakan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Ya, Oke guys, so itu dia informasi yang sangat bagus yang kita mendengarkan. Ya, dan jika kita lihat di sini ya, bahasa Indonesia sememangnya semakin udah mendunia guys. Dan memang terdapat banyak sekali ya negara yang disebutkan tadi di dalam video, ada 52 negara disebutkan. Okey, yang mana yang famous ya, yang paling
kita tahu ialah Australia, Jepang, Korea, tadi ada udah sebut Vietnam, semuanya mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia itu agar pelajar mereka harus belajar bahasa Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahasa Indonesia ini amat mudah dipelajari guys, kerana memang terlalu ramai guys yang suka banget dan cinta dengan bahasa Indonesia, dan terlalu ramai orang luar, orang asing ya, bule-bule semuanya pandai bertutur dalam bahasa Indonesia. Jadi ini menunjukkan yang bahasa Indonesia itu sendiri mendunia guys, dan diterima ramai orang. Okey, jadi itulah yang dikatakan ya, bahasa Indonesia bakal go international. Jadi jika itu berlaku, jadi memang menjadi keuntungan buat negara Indonesia kerana bahasa Indonesia mendunia, dan boleh dikatakan lebih ramai lagi akan mengenali negara Indonesia dengan lebih baik, dan serta dapat menambahkan lagi dan mengukuhkan lagi, orang kata tu, ekonomi negara Indonesia dengan datangnya ramai pengekspor dari luar negara untuk bergabung dan menjalankan perniagaan dengan negara Indonesia dan sebagainya. Jadi sangat luar biasa, dan lebih ramai lagi turis-turis di luar yang akan datang dan berkunjung, dan lebih mudah lagi mereka berbicara bersama penduduk-penduduk negara Indonesia. Jadi itu yang luar biasa banget. Apapun Nora mendoakan yang terbaik buat negara Indonesia. Semoga negara Indonesia semakin maju lagi ke hadapan guys ya. Okay guys, jadi Nora rasa sampai sini sahaja video reaction Nora untuk kali ini. Thank you semua yang udah menonton video ini sehingga habis, dan jangan lupa jika kalian semua ada pandangan yang ingin disampaikan kepada Nora, jangan lupa untuk tinggalkan komen guys di bawah ini, dan nanti Nora akan baca komen-komen daripada teman-teman semuanya. Okay, sampai sini saja, dan berjumpa kita lagi di next video reaction Nora yang seterusnya. So assalamualaikum semua.